Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Hodomatul Lutfia. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis laporan keuangan rentabilitas dan juga aktivitas. Yang pertama yaitu rasio rentabilitas. Rasio rentabilitas di sini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Semakin besar keuntungan yang diperoleh, maka akan semakin baik. Jenis-jenis dari rasio rentabilitas yang pertama yaitu gross profit margin ratio atau margin laba kotor. Margin laba kotor di sini digunakan untuk membandingkan laba kotor dengan penjualannya. Rumusnya yaitu laba kotor dibagi pendapatan penjualan dikali 100. Jika ingin mengetahui angka itu cukup tinggi, maka kita bisa membandingkan dengan perusahaan lain atau bisa juga dengan melihat pada tahun sebelumnya. Yang selanjutnya yaitu net profit margin ratio atau margin laba bersih. Margin laba bersih di sini digunakan untuk menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan bersih setelah dipotong pajak. Rumus dari net profit margin ratio adalah pendapatan bersih dibagi penjualan bersih dikali 100. Yang selanjutnya yaitu return of asset atau ROA. Return on asset di sini adalah untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan semua aktiva atau aset yang dimiliki. Rumusnya yaitu laba bersih dibagi total aset dikali 100. Dan yang terakhir yaitu return on equity. Return on equity di sini adalah seberapa besar jumlah kontribusi ekuitas dalam menetapkan laba. Rumusnya yaitu laba bersih dibagi total modal dikali 100. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menghitung dari return on equity. Nah, untuk menghitungnya rumusnya yaitu laba bersih dibagi total modal dikali 100. Nah, di dalam tabel itu ada laporan keuangan dari Kimia Farma pada tahun 2020 dan 2021. Nah, untuk mencari laba bersihnya itu kita bisa lihat di dalam laporan keuangan, di dalam laba rugi. Terus untuk total modalnya atau ekuitas, kita bisa lihat di dalam laporan posisi keuangan. Yang selanjutnya yaitu rasio aktivitas. Rasio aktivitas di sini adalah rasio yang digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam menggunakan aset yang dimilikinya, termasuk untuk mengukur tingkat efisiensi perusahaan dalam memanfaatkan sumber daya yang ada. Jenis-jenis dari rasio aktivitas di sini yang pertama yaitu perputaran piutang atau rasio ini merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur berapa lama penagihan piutang selama masa periode atau berapa kali dana yang ditanam dalam piutang itu berputar dalam satu periode. Rumusnya yaitu penjualan dibagi piutang. Yang kedua yaitu perputaran persediaan. Perputaran persediaan ini merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur berapa kali dana yang ditanam dalam persediaan ini berputar dalam satu periode. Rumusnya yaitu harga pokok barang yang dijual dibagi dengan persediaan. Yang ketiga yaitu rasio perputaran modal kerja. Nah, rasio di sini membandingkan antara penjualan dengan modal kerja bersih. Rumusnya yaitu penjualan dibagi modal kerja bersih. Dan yang selanjutnya yaitu rasio perputaran aktiva tetap. Nah, rasio ini digunakan untuk mengukur berapa kali dana yang ditanamkan dalam aktiva tetap berputar dalam satu periode. Atau dengan kata lain, untuk mengukur apakah perusahaan sudah menggunakan kepastian aktivanya sepenuhnya atau belum. Rumusnya yaitu penjualan dibagi total aktiva tetap. Dan yang terakhir yaitu perputaran aktiva. Nah, rasio ini digunakan untuk mengukur perputaran semua aktiva yang dimiliki perusahaan dalam mengukur beberapa jumlah penjualan yang diperoleh dari tiap rupiah aktiva. Nah, rumusnya yaitu penjualan dibagi total aktiva.